Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Salatul Maghrib, Majlis Kajian Al-Qulub rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita kepada maratib Iyyaka na'budu ilman wa amala, tingkatan perjalanan seseorang di dalam menghambakan dirinya kepada Allah dalam mewujudkan hakikat ubudiyah. Karena itulah maqam yang paling mulia dalam kehidupan ini, yaitu maqam sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika para sahabat menyanjung-nyanjung beliau, beliau katakan, la tutruni kama ratin nasara Isa bin Maryam. Dan kalian sanjung-sanjung saya sebagaimana umat Nasrani menyanjung-nyanjung Isa bin Maryam. Nama ana Abdullah wa Rasuluh. Saya ini hanyalah seorang hamba Allah dan seorang Rasulnya. Karena itu ketika Al-Mu'minin radhiyallahu anha, Al-Mu'minin Aisyah, ketika lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyam malam hari sampai bengkak kaki beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqlaili hatta tatafattara qadamah. Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan qiyam di malam hari sampai tatafattar, membengkak kaki, kedua telapak kaki beliau. Faqalat Aisyah, Aisyah ummul mukminin, istri beliau, berkata, lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau memperbuat hal yang seperti ini? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya telah ada ampunan disediakan oleh Allah untukmu, apa saja dosamu yang lalu dan yang akan datang. Walaupun kita tahu tentu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asum, terpelihara dari melakukan perbuatan maksiat, dan beliau terjaga di dalam menyampaikan tugas-tugas beliau sebagai Rasul. Kehidupan beliau itu adalah qudwah, tauladan bagi umat dalam keseluruhan keadaan. Jadi tauladan. Nah, itulah makanya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menegaskan bahawa dalam kehidupan beliau, dalam perilaku beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun Ummul Mukminin tetap mengatakan, wa qad ghafarallah, dan sesungguhnya telah diampuni oleh Allah ma taqaddama, apa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, itu menunjukkan bahawa tidak ada dosa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada jaminan ampunan kalaupun beliau berdosa. Nah, tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Jawaban beliau, apakah saya tidak menyenangi dengan amal yang beliau lakukan? Karena jawab itu fi ma'radis su'al. Jawab itu terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau. Pertanyaan Ummul Mukminin tadi apa? Ya Rasulullah, lima tasna'u hadha?
Allah, kenapa engkau berbuat seperti ini, beribadah seperti ini, sampai membengkak dan melepuh kakimu, kenapa engkau lakukan itu? Jawaban atas pertanyaan itu, artinya apa? Melakukan hal yang demikian itu sebagai bentuk apa? Sebagai perwujudan dari apa? Perwujudan dari kecintaan beliau, keinginan beliau menjadi abdan, satu hamba, yang kedua syakur, yang pandai bersyukur. Jadi ada dua hakikat yang harus kita fahami di dalam jawaban itu. Yang pertama adalah abdan, yang kedua adalah syakura. Beliau ingin menjadi hamba. Nah, itulah tugas kehidupan. Makanya beliau ingin dan senang sekali kalau beliau menjadi seorang hamba dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah makanya beliau katakan, jangan kalian sanjung-sanjung saya. Innama ana abdullah. Saya adalah hamba Allah. Nah, itulah yang menjadi alasan dia katakan bahawa maqam itu posisi yang sangat terhormat di muka bumi ini, bukan posisi sebagai raja, bukan posisi sebagai penguasa, bukan posisi sebagai pemilik kekayaan yang berlimpah, tapi posisi yang sangat terhormat adalah ketika kita jadi hamba Allah Subhanahu. Makanya ketika Allah memanggil beliau dengan abdi, ya abdi, wahai hambaku, dan menyebut beliau dengan hamba sebagaimana di dalam suratul Isra, analladzi asra bi'abdihi, itu adalah suatu bahagiaan, suatu kesenangan jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui beliau adalah seorang hamba. Karena itu setiap orang yang sadar dengan hakikat itu hendaknya berusaha mewujudkan kehambaan itu pada diri dan berusaha untuk menghindari segala apa saja bentuk perbuatan yang akan menjauhkan dirinya dari kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kesombongan itu menjauhkan diri dari kehambaan kita. Kecintaan kepada dunia dalam batasan yang tidak dibenarkan oleh syarak itu menjauhkan diri kita dari hambaan. Mengikuti orang lain di mana seruan dan ajakannya itu menjauhkan kita dari ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, berarti menjarakkan kita dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau kita amati kehidupan ini, tidak sedikit orang yang menjadi hamba lain. Ada orang yang menjadi hamba atasan, ada orang menjadi hamba harta, ada orang menjadi hamba jabatan, ada orang yang menjadi hamba budak, orang yang dijadikan gurunya, entah disuruh bagaimana. Dia buat-buat kreasi dan kreativitas. Kemudian dia buat syariat tersendiri dan berbagai macam. Kemudian datang orang dengan segala kekaguman dan ta'zim. Kemudian dia benarkan itu. Dia jadikan dirinya di bawah perintah orang itu apa saja, tanpa mempedulikan ukuran dan petunjuk syariat yang diturunkan oleh Al-Malikil Ma'bud, Allah yang maha berkuasa, yang satu-satunya yang berhak disembah. Orang tersebut sedang bagaimana? Sedang menjarak dari kehambaannya.
Nah, karena itulah makanya apa rahasianya Al-Fatihah itu kita ulang-ulang terus di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap rakaat. Kenapa? Karena potensi orang semakin menjarak dari kehambaannya kepada Allah sangatlah besar dalam kehidupan ini. Masuk godaan itu dari berbagai macam. Nah, ketika kita mengucapkan itu seperti kita memperbaharui lagi kesadaran kita, komitmen kita, tekad kita. Itulah iyyaka na'budu. Itu makanya salat kalau sudah ditinggalkan, akibatnya apa? Manusia akan sangat mudah terperangkap oleh berbagai godaan yang akan memenjarakan manusia itu dan menjadikan manusia itu sebagai hamba dari yang lain itu. Kalau ada orang lupa, ya'shu an zikrir rahman, lupa dari mengingat Allah yang Maha Pengasih, maka syaitan akan menawannya. Orang kalau sudah lupa dengan Allah, tidak menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hamba yang lain. Tentu di antara yang berkemungkinan untuk dia dapat kalau tidak menjadi hamba Allah, hamba syaitan. Syaitanlah yang menjadi pengendalinya. Qayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Nah, untuk menjadi hamba Allah itu tentu ada langkah-langkah yang harus diambil. Apa jalan yang paling dekat, yang paling cepat, dan yang paling akurat agar kita bisa teguh di dalam kehambaan tersebut. Dan agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di dalam jalan ubudiyah itu. Karena memang itu tujuan hidup, itu tujuan kehadiran manusia di muka bumi, menjadi hamba Allah, beribadah kepadanya sesuai dengan tuntunannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun maknanya untuk menghambakan diri kepada beribadah. Nah, dalam hal ini orang-orang yang memang memiliki kesadaran agar dia melangkah terus sampai ke tujuan akhir kehidupan dia, tetap istiqamah di dalam ubudiyah, di dalam kehambaan. Ada 4, ini yang kita jelaskan pertama. Ada 4 cara atau dan kehambaan itu wujud pada diri kita, sehingga kata iyyaka na'budu itu bisa diimplementasi dalam kehidupan. Ada yang berpendapat bahwa ibadah yang terbaik agar kita mewujudkan iyyaka na'budu itu adalah ambillah dan pilihlah ibadah yang paling susah dan paling berat. Berpendapat demikian. Ambil yang paling susah. Ya tentu mereka berdalil seperti amalan Nabi SAW. Salat sampai bengkak kaki. Ini kelompok pertama. Tentu mereka juga berhujjah dengan apa? Dengan al-ajr ala qadr masyaqqah. Biasanya upah itu sesuai dengan kerumitan beban pekerjaan. Semakin susah pekerjaan, semakin berat yang disandang, tentu semakin besar pahala dapat. Ada orang yang ingin mewujudkan iyyaka na'budu itu dengan menempuh jalan apa? Diri beribadah seperti masing-masing akan memilih amal. Ada yang memilih amalnya adalah dengan melihat amalan-amalan yang manfaatnya banyak kepada orang lain. Begitu juga
tariqah dia. Ada pula orang yang memilih amalannya yang menurut dia afdal, ini akan menjadi tangga yang paling cepat, yang paling dekat untuk sampai kepada Allah, menjadi hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang betul-betul menjadi abdan syakura. Itu dengan cara apa? Dengan melakukan amalan-amalan yang terberat. Kan ada orang yang untuk melawan segala hal yang akan memalingkan dia dari kehambaan itu, untuk menolak jangan sombong masuk ke dalam dirinya, berbagai cara. Kadang dia lepaskan pakaiannya yang bagus, dia pakai pakaian yang compang-camping. Dan bisa jadi dahulu mungkin ya alasan dari guru-guru dahulu memberikan karung kepada muridnya, disuruh meminta sepanjang jalan kepada orang lain, asal muasalnya adalah untuk apa? Untuk memadamkan benih-benih kesombongan. Tapi tentu dalam hal itu banyak nanti ada perdebatan dan pandangan apakah memang itu metode tarbiyah yang terbaik. Kalau kita perhadapkan buat tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Melatih orang untuk mudah meminta itu bukanlah cara yang mengantarkan orang menjadi hamba Allah. So, kalau keliru pula nanti di dalam memberikan arahan tarbiyah, bagaimana membina dan mendidik diri seseorang agar dia berjalan sebagai hamba Allah, bisa berisiko menumbuhkan karakter yang tidak baik. Kadang-kadang ada karakter yang tidak baik tumbuh di tengah masyarakat. Karakter mudah meminta-minta, badan gadang, nago kue. Tapi apa kerjaannya adalah kalau ada lubang jalan, nah, dari semen satu karung, 1/4 pagi, 1/4 siang, 1/4 sore ditimbunkan, 1/4 dibawa pulang. Nah, dalam satu hari itu bincang ketidiang. Kan ada yang begitu. Nah, jadi berhati-hati juga kalau kita anggap itu memadamkan atau untuk membenamkan benih kesombongan bahwa kita ini fakir, kita ini butuh, tetapi caranya dengan menadahkan tangan dan meminta kepada orang lain, berhati-hati. Itu bisa muncul pula penyakit yang lain. Penyakit apa? Penyakit memandang bahwa kedudukan tangan di bawah itu sebenarnya rendah, tapi dianggap sesuatu yang mulia. Ini terbalik jadinya. Menghinakan diri. Nah, hilanglah apa? Karamah dan izzah, kemuliaan dan kehormatan. Juga tidak baik. Jadi hati-hati. Mengobati penyakit jiwa ini lebih rumit daripada mengobati penyakit fisik. Komplikasi dia. Tubek dan niko tumbuhan lain. Dan sombong bana. Baca roh menghilangkan sombong. Cubalah meminta ke orang, dilecehkan orang, direndahkan orang. Tapi lama-lama meminta saja. Muncul penyakit lain. Hobi minta-minta. Ini kan berisiko. Nah, jadi orang mulai memilih ketika dia menyadari bahwa dia hamba Allah, dia harus mewujudkan hakikat iyyaka na'budu itu di dalam dirinya, maka diambillah, dia pilih. Nah, itu dari pendalaman ijtihad seperti itu muncul pilihan-pilihan ibadah yang afdal mana, yang lebih bermanfaat mana, yang lebih mendatangkan rasa kedekatan dan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Berbeda cara pandang. Ada yang menganggap amalan yang paling berat itu yang lebih cepat. Ada yang menganggap amalan yang bermanfaat kepada orang banyak itu yang lebih cepat. Dan kemudian ada pula yang berpendapat bahwa dunia tinggalkan itu yang lebih cepat. Kenapa? Karena dunia ini yang menghalang orang menjadi hamba Allah. Dunia ini yang menjadikan orang sebagai hamba syaitan. Dunia ini yang menjadikan orang menjadi hamba makhluk. Karena itu muncul tajarrud, lepaskan diri dari dunia.
tingkatan orang melepaskan diri macam-macam. Ada yang lari ke gua kadang, tidak mau bergaul dengan orang. Nah, tentu cara-cara yang diambil itu tidak bisa hanya mengikuti pola pikir awal tadi. Kenapa ada orang yang salah langkah dalam hal itu? Ketika dia perturutkan saja, dia ingin sebenarnya niatnya baik, dia ingin hanya menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba makhluk, tidak menjadi hamba dirinya sendiri. Tapi langkah yang diambil apa? Langkah yang diambil langkah yang tidak tepat. Dia kurung dirinya, dia tidak peduli dengan orang lain. Apakah itu langkah yang ditunjukkan oleh Rasul? Tentu tidak. Rasulullah adalah contoh yang sempurna. Tidak ada yang lebih baik, yang terbaik bagi umat Islam melainkan apa? Melainkan Rasul. Kalau kita mau menjadikan mana prototipe, mana model terbaik, mana uswah, mana qudwah seorang hamba Allah yang sebenar-benarnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.